Halo para pendengar, di konten kali ini gue kepengen share beberapa anime menarik versi gue yang bakalan rilis musim depan atau lebih tepatnya bulan depan. Siapa tahu dari sekian banyak judul yang gue sebutkan, ternyata ada satu atau dua judul yang benar-benar kalian suka. So ini dia, beberapa anime terbaik versi gue yang bakalan rilis di musim summer 2022. Nomor 1, sudah jelas, sudah pasti tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi kalau bukan Overlord Season 4. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Overlord bakal dilanjutkan lagi dan Season 4-nya bakal mengadaptasi cerita dari light novel volume 10 dan juga volume 11. Gue masih belum tahu nih apakah volume 12 bakalan diadaptasi juga atau tidak. Bisa aja volume ini tidak diadaptasi sama sekali atau cuma diadaptasi setengahnya saja. Harapan gue cuma satu, semoga si Jay di Season 4-nya nggak seampas Season 3. Visual animenya nggak perlu dibuat terlalu bagus seperti anime buatan MAPPA atau Ufotable. Cukup dibuat biasa aja, nggak ada masalah. Selama itu nggak ngebuat animenya terlihat aneh ketika ditonton. Nah, buat yang nggak tahu apa itu Overlord, intinya ini adalah anime isekai yang karakter utamanya terkirim ke dunia lain sebagai tengkorak. Ingat ya, ini anime isekai bukan anime game. Kalau butuh contoh, mirip-mirip kayak anime Gaiko Tsukisi sama, tapi dengan feel cerita yang berbeda jauh. Nomor 2, Metin Abyss Season 2. Setelah sebelumnya Season 1 berfokus ke lapisan 1 sampai 4 dan versi movie menceritakan lapisan 5, Season 2 ini sudah bisa dipastikan hanya akan berfokus ke petualangan Riko di lapisan 6. Buat yang nggak tahu ini anime apa, intinya anime ini bercerita tentang petualangan beberapa anak kecil yang ingin menjelajahi sebuah lubang raksasa bernama Abyss. Di dalam lubang ini terdapat banyak lapisan dan juga mara bahaya yang siap menyambut semua karakter kita. Bagi gua, ini adalah anime top tier dari gambar, cerita, dan juga musik. Hampir nggak ada yang jelek dari anime ini, dan buat kalian yang suka cerita tragedi, pasti bakalan jatuh hati sama Metin Abyss. Nomor 3, Danmachi Season 4. Lagi-lagi sequel dari anime yang sudah berusia cukup lama. Season 1-nya pertama kali rilis pada tahun 2015, dan Season 3-nya baru aja rilis di tahun 2020 kemarin. Mungkin ya, bakal banyak yang gak suka dengan anime ini, karena ceritanya makin lama makin kerasa kayak jualan harem. Ya, 11-12 kayak Tate no Yusa lah. Apalagi Season 2-nya, bagi gue sih benar-benar membosankan, karena jatuhnya lebih ke jualan fanservice doang. Tapi gue gak bisa menutup mata kalau Season 1 dan Season 3 Danmachi beneran bagus. Jadi gue berharap nih, semoga Season 4-nya nanti bakalan sama menariknya dengan Season 1 dan juga Season 3-nya. Buat yang gak tahu Danmachi, intinya ini adalah anime fantasi tentang sebuah kota yang menjadi tempat berkumpulnya para petualang karena di kota ini terdapat dungeon. MC kita yaitu Bel Cranel bermimpi untuk bisa menjadi sosok terkuat di tempat itu. Ya intinya kalau kalian suka cerita dari Zero to Hero, kalian sih bakalan suka dengan Danmachi. Lanjut nomor 4, Hatara Kuma-sama Season 2. Sudah sangat lama sejak terakhir kali anime ini rilis, yaitu pada tahun 2013. Lalu 9 tahun kemudian, yaitu 2022, akhirnya anime ini dapat Season 2-nya. Intinya anime ini bercerita tentang Raja Iblis dan juga pahlawan yang terkirim ke bumi dan mereka mau tidak mau harus bisa beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Yang jadi fokus di animenya adalah cerita tentang si Raja Iblis yang bekerja di restoran cepat saji. Nah, sesuai dengan sinopsisnya, genre utama anime ini adalah komedi. Jadi buat kalian yang pengen nonton anime komedi fantasi atau sekedar ingin bernostalgia, pasti bakalan suka dengan perilisan Season 2 Hatara Kuma-sama. Lanjut, nomor 5 adalah Classroom of the Elite Season 2. Ini adalah anime yang dulunya sempat ramai dikatain kalau nggak bakal mungkin bisa dapat Season 2 karena udah terlalu melenceng jauh dari novelnya. Akhirnya ternyata malah dapat Season 2 dan bakalan rilis musim depan. Karena hal ini, cukup banyak orang yang kaget ketika tahu kalau Classroom of the Elite bakal dilanjutkan dan bukan di remake ulang. Jadi, buat kalian yang tertarik untuk ngikutin kelanjutan anime lama ini, anime ini sudah bisa kalian tonton di bulan depan. Intinya sih, anime ini bercerita tentang sebuah sekolah elit, di mana semua muridnya saling berkompetisi menjadi yang terbaik dan juga mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan anime terakhir yang paling gua tunggu di musim depan adalah Isekai Oji-san. Salah satu isekai dengan cerita paling unik yang pernah gua baca. Intinya, anime ini bakalan bercerita tentang om-om yang terkirim ke dunia asalnya setelah bertahun-tahun hidup di isekai. Om-om ini nantinya bakal dirawat oleh keponakannya dan dia bakal menceritakan semua pengalamannya ketika masih berada di isekai. Genre utama anime ini ada di komedi salah paham antara si om-om dengan semua perempuan yang dia temui ketika masih di isekai. Gua pertama kali tahu Isekai Oji-san dari manga dan ketika pertama kali baca, gua merasa risih dengan penggambaran om-om yang terkesan aneh. Tapi lama-kelamaan rasa risih itu hilang dan berganti menjadi kelucuan sekaligus perasaan kasihan ketika mendengar cerita dari om-om itu. Nah, berhubung visual om-om di versi animenya nggak bakal seaneh di versi manga, gua rasa Isekai Oji-san bakalan sangat mudah untuk diterima banyak orang. Pokoknya dari semua judul isekai yang bakalan rilis musim depan, gua hanya menantikan 2 judul aja, yaitu Overlord Season 4 dan juga Isekai Oji-san.
Nah, itu tadi beberapa judul anime yang paling gua tunggu di musim summer besok. Sebenarnya masih ada beberapa anime lain yang gua tahu, terutama judul-judul isekai. Tapi bagi gua, sebagian besar isekainya sih nggak begitu menarik. Nih, beberapa judul isekai yang bakalan rilis musim depan selain yang udah gua sebutkan tadi. Pertama, ada Tensei Kenja no Isekai Live, yang menurut gua adaptasi animenya malah jadi aneh karena mereka mengubah wajah si MC. Padahal versi mangganya itu bagus banget, lu coba baca deh. Nanti kalau animenya udah rilis, bakal gua bahas lebih jauh tentang keanehan ini. Lalu ada Isekai Mekyu de Harem. Sesuai namanya, intinya di anime ini bakalan ada harem dan kalau nggak salah ada begituannya juga. Prediksi gua ya, anime ini bakal terasa jadi isekai mainstream yang cuma jualan ecchi. Kemudian ada Isekai Yakyoku. Intinya MC di anime ini bakalan ngebuka apotik, di mana fokus ceritanya bakal lebih berat ke slice of life doang. Kalau butuh contoh palingan, feel-nya bakalan 11-12 dengan Honzuki no Gekukujo. Dan terakhir ada Kurono Shoukanshi. Intinya MC di anime ini bakalan jadi summoner. Dan satu-satunya yang menarik dari judul ini hanyalah si MC yang suka gelut. Jadi ya kalau kalian berharap isekai baku hantam, ya kalian bakalan suka dengan anime ini. So itu tadi semua judul anime isekai dan anime paling menarik yang bakalan rilis musim depan. Dari semua anime tadi, mana yang paling kalian tunggu? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.